BMKG. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim radiologi dentomaksilofacial akan menyajikan video pembelajaran tentang teknik radiografi sefalometri dengan processing digital. Selamat menyaksikan! Radiografi sefalometri adalah teknik radiografi ekstraoral yang distandarisasi dan digunakan secara luas pada asesmen ortodontik untuk memeriksa relasi gigi geligi terhadap rahang dan juga relasi rahang terhadap tulang fasial. Dalam perawatan ortodontik, radiograf sefalometri dimanfaatkan dalam menentukan diagnosa awal, menyusun rencana perawatan, serta menilai kemajuan dan hasil treatment. Radiograf sefalometri juga dimanfaatkan untuk evaluasi preoperatif dan penilaian pasca tindakan bedah ortodontik. Pada radiograf sefalometri, kepala pasien ditempatkan di antara cefalostat dengan earrods ditempatkan di dekat meatus acousticus externus. Jangan lupa bahwa bidang sagital pasien harus ditempatkan sejajar dengan image receptor dan Frankfurt horizontal plane disejajarkan dengan bidang lantai. Hal lain mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah untuk mesin X-ray tertentu diperlukan batch filter yang ditempatkan di dekat image receptor dan sejajar dengan bagian anterior dari kepala pasien. Selanjutnya, cara menggunakan software yang ada di lab radiologi yaitu menggunakan aplikasi CliniView. Pertama, buka aplikasi. Kemudian, klik tab Patient dan New pada toolbar. Selanjutnya, isikan data pasien pada jendela Patient Info, lalu klik Save atau Simpan. Selanjutnya, klik panah berwarna kuning pada toolbar, lalu pilih device yang akan digunakan pada pojok kanan bawah, yaitu Image Capturing. Lalu tunggu hingga muncul tab Device View. Setelah itu, pada Device View, klik Save untuk radiografi sefalometri. Atur mode pengambilan gambar sesuai dengan indikasi dari pasien. Lalu, klik tombol Home pada pesawat sinar X sehingga alat sesuai untuk radiografi sefalometri. Instruksikan pasien untuk melepas kacamata, perhiasan seperti anting-anting, kalung, dan juga peniti, jepit rambut, jarum pentul, alat ortodontik lepasan maupun gigi tiruan lepasan. Jelaskan prosedur pengambilan radiograf sefalometri dan pergerakan pesawat sinar X secara singkat kepada pasien. Kemudian, instruksikan dan bantu pasien untuk mengenakan apron timbal, fiksasi kepala pasien dengan memposisikan earrod pada meatus acousticus externa dan cefalostat pada titik nasion. Instruksikan pasien untuk menggigit dengan posisi oklusi sentrik, menutup bibir dan tidak bergerak selama proses penyinaran. Sesuaikan pesawat sinar X dengan tinggi pasien, lalu pastikan posisi pasien sudah siap untuk dipapar. Operator keluar ruangan lalu menutup pintu hingga lampu indikator menyala. Nyalakan layar monitor untuk mengamati pasien dari luar ruangan melalui CCTV. Lalu, tekan dan tahan tombol, kemudian tunggu hingga pemaparan selesai yang ditandai dengan indikator suara dari pesawat sinar X.
Berikut ini merupakan pergerakan dari pesawat sinar X dalam radiografi sefalometri. Setelah indikator suara dari pesawat sinar X berbunyi, operator kembali ke ruangan dan membantu melepas apron timbal pasien. Sebelum mencetak hasil radiograf, pastikan brightness dan kontras dari radiograf sudah sesuai. Klik pada tombol berikut, kemudian tarik kursor ke atas ke bawah atau ke kanan dan ke kiri untuk mengatur kontras dan brightness. Ya, setelah kita mendapatkan hasil radiograf sefalometri, kita perlu lakukan analisis kualitas mutu radiograf. Contohnya seperti gambar 1, kita lihat di sini objek tercakup sesuai dengan tujuan pembuatan radiograf yang mencakup dari basis kranium, maksila, dan mandibula. Kemudian kita lihat distorsinya minimal karena tampak vertebra cervicalisnya ini tegak, lurus, kemudian bidang oklusal sejajar dengan bidang horizontal. Kita lihat juga kontras detail dan ketajamannya baik, jaringan lunaknya dapat terlihat dengan jelas. Kemudian kita lihat ear root-nya berhimpit antara kanan dan kiri. Kita lihat juga bahwa di sini tampak bagian dari tulang mandibulanya kanan dan kiri juga berhimpit. Dan yang paling penting di sini incisivus maksila dan mandibula tampak relasinya, begitu juga pada molar rahang atas dan rahang bawah. Dan inti dari indikasi sefalometri adalah kita bisa melihat titik-titik sefalometri. Misalnya di sini tampak porionnya, kita lihat di sini tampak nasionnya, kemudian di sini tampak gonion, titik B, titik A, kemudian menton dan sela tursika. Sehingga radiograf yang pertama ini bisa kita simpulkan dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis. Berbeda dengan radiograf yang kedua, di sini radiograf yang kedua kita lihat distorsinya. Vertebra cervicalisnya tampak melengkung, artinya pasien tersebut membungkuk atau tidak tegak. Kemudian kita lihat tepi bawah mandibulanya ini tidak berhimpit dan di sini tampak pasien tersebut bergerak. Kemudian yang paling penting di sini sefalostatnya tidak berada pada titik nasion, sehingga ketika mendapatkan radiograf seperti yang kedua ini, kita bisa lakukan pengulangan karena tidak dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis dan sesuai indikasi dari sefalometri. Terima kasih. Sekian video pembelajaran tentang teknik radiografi sefalometri. Selamat belajar!